Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan rukun hamdalah, salawat pada Rasulullah, dan juga tilawah bacaan Al-Quran, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah Jum'ah adalah disampaikannya wasiyah, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir. Dan wasiat yang paling utama tentu saja wasiat iman, takwa. Karena itulah khatib mengajak kita semua untuk mensyukuri dan menjaga terus iman yang sudah Allah karuniakan kepada kita, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang belum lagi diberikan nikmat iman. Kita termasuk yang sudah Allah takdirkan dan dipilih menjadi orang yang beriman. Tugas kita adalah menjaga, memelihara iman yang ada di dalam dada, biar dia bersemayam terus di dalamnya dan kita pertahankan sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rukun Islam setelah sholat itu adalah zakat. Namun zakat itu ada dua macam. Ada yang terkait dengan harta dan ada yang terkait dengan jiwa. Khusus yang terkait dengan jiwa ini tidak didasarkan pada kepemilikan harta, tetapi berdasarkan kepemilikan apa yang bisa menyambung hidup alias makanan. Orang yang pada hari raya Idul Fitr sama sekali tidak punya yang bisa dimakan, maka dia berhak menerima harta dalam bentuk makanan yang kita sebut dengan zakatul fitr. Zakatul fitr adalah zakat dalam bentuk makanan, karena al-fitru secara bahasa artinya adalah makanan. Hari raya kita Idul Fitr itu secara bahasa artinya adalah hari raya makan, di mana pada hari itu kita diharamkan berpuasa dan kita disunnahkan untuk makan sehabis sholat subuh sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitr. Dan kalau ada orang Islam yang saking miskinnya tidak punya sesuatu yang bisa dimakan, disitulah peranan zakatul fitr memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitr.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan salat Idul Fitr, selain beliau makan terlebih dahulu, maka beliau berbagi makanan itu kepada fakir miskin. Kadang-kadang 1 sa' dari gandum, kadang-kadang 1 sa' dari kurma. Karena memang makanan orang Madinah itu kalau bukan roti, kurma. Namun para ulama kemudian menetapkan bahwa yang jadi ukuran bukan roti, gandum atau kurma, melainkan makanan pokok yang dimakan oleh suatu negeri, oleh satu masyarakat di suatu negeri. Sehingga kalau kita makanan pokoknya nasi, maka yang menjadi makanan yang kita berikan pada saat kita mengeluarkan zakatul fitr adalah bahan pokoknya, yaitu beras. Ukuran 1 sa' itu adalah ukuran volume, yang banyaknya adalah 4 kali ukuran 1 mud, dan 1 mud itu adalah 2 genggaman tangan yang ditautkan dan berisi makanan pokok. Untuk fidyah itu besarannya 1 mud, tetapi untuk zakatul fitr ukurannya 4 kali lipat, yaitu 4 mud alias 1 sa'. Para ulama di zaman modern banyak melakukan konversi dari ukuran 1 sa' menjadi ukuran liter. Ada banyak versi, tapi salah satu versi yang paling masyhur di negeri kita yang sudah dibulatkan ke atas adalah versi 3,5 liter beras. Jenis makanan yang setiap hari kita makan dan memang juga akan dimakan oleh orang yang akan kita berikan zakat kepadanya. Mustahiknya memang makan nasi. Sehingga menjadi tidak tepat kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk gandum, karena masyarakat kita bukan orang yang makan roti. Juga kurang tepat kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk kurma, karena masyarakat kita tidak makan kurma sebagai makanan pokok. Kita makan kurma tapi sekedar cemilan ketika berbuka puasa, sekedar mendapatkan keberkahan, tapi bukan ghiza, bukan makanan pokok. Agak berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat yang memang makanan pokoknya adalah kurma. Kurma itu dimakan sebagai makanan sarapan pagi, makan siang, makan malam, kurma. Cukup hanya kurma, dan itu sudah membuat mereka hidup bertahun-tahun lamanya. Karena itu wajarlah kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi berzakat pakai kurma, karena masyarakatnya memang menjadikan kurma sebagai makanan pokok. Kita bangsa Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di Asia Tenggara, kita makan nasi. Oleh karena itulah kita tidak mengeluarkan zakat dalam bentuk gandum atau kurma, tapi kita mengeluarkan dalam bentuk beras. Dalam hal ini memang para ulama ada punya 2 pendekatan yang berbeda. Dalam madhabus Syafi'i, yang namanya kita memberikan zakat, namanya saja sudah zakatul fitr, artinya zakat makanan. Maka sejak keluar dari tangan kita harus sudah berupa beras. Sehingga kalau kita tidak punya beras, kita perlu beli beras dulu untuk membayarkannya, baik kepada mustahik atau lewat amil perantara. Namun belakangan ketika kehidupan kita modern ini sudah jauh lebih praktis, banyak di antara kita yang tidak makan nasi dengan cara mengolah beras jadi nasi, tapi kita makan langsung sudah jadi nasi karena kita beli nasi sudah jadi.
Maka sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i membolehkan kalau kita mengeluarkan zakat dari kantong kita berbentuk uang. Tapi uang ini kita serahkan kepada amil, di mana amil nanti akan membantu kita membelikan beras sehingga sampai kepada fakir miskinnya dalam bentuk beras. Karena disitulah esensi dari zakat makanan. Sebagaimana kita juga mengenal yang namanya kurban, itu kita tidak memberikan uang kepada fakir miskin untuk beli daging, tapi kita beli kambing, kita beli sapi, kita sembelih, lalu dagingnya yang masih mentah itu kita serahkan kepada fakir miskin. Itulah namanya kurban. Walaupun seandainya kita memberi uang 100.000 misalnya kepada fakir miskin, itu termasuk sodakoh juga, berpahala juga, tapi tidak disebut dengan kurban. Disebut dengan kurban kalau kita beli hewan lalu kita sembelih, dagingnya kita berikan kepada fakir miskin, barulah disebut kurban. Selain kurban, kita juga mengenal aqiqah. Sama juga, kita beli kambingnya lalu kita sembelih, lalu kita berikan kepada fakir miskin. Tapi sedikit berbeda, kalau kurban itu dagingnya masih mentah kita berikan kepada mereka. Tapi kalau aqiqah, daging yang sudah matang, yang siap disantap, itulah yang kita berikan. Baik dengan cara kita undang mereka makan di rumah kita, atau kita bungkuskan sehingga mereka bisa makan di rumah masing-masing, tapi daging yang kita sembelih dan kita berikan. Nanti ada lagi sedekah yang lain, misalnya iftarus shaim, di mana hadis Nabi menyebutkan besar sekali pahalanya. Man fattara shaiman, orang yang memberi makan berbuka buat orang yang puasa. Jamaah sekalian, orang yang berpuasa seharian lalu dia berbuka, tentu pahalanya besar sekali. Tapi seandainya kita menanam saham, pada saat dia berbuka, kita berikan makanan yang dia butuhkan untuk berbuka, maka pahala yang dia lakukan dari puasanya seharian menahan lapar dan haus itu pun akan jatuh kepada kita juga, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi difotokopi atau dikloning oleh Allah, kita mungkin malah sedang tidak berpuasa, boleh jadi kita sedang sakit atau safar, tapi kita memberi makan orang berbuka, kita dapat pahalanya. Pahala, tapi kita tetap wajib mengganti di hari yang lain. Nah, ketika kita memberikan makanan hidangan berbuka puasa, tentu tidak cocok kalau yang diberikan itu beras. Juga tidak cocok kalau yang diberikan daging yang masih mentah, karena dia butuh untuk dimakan segera. Ini kalau bicara tentang hidangan berbuka puasa. Tapi jamaah sekalian, untuk zakatul fitr, maka logikanya adalah memang diberikan dalam bentuk yang masih mentah. Urusan nanti dia mau masaknya berapa kali, makannya dengan lauk apa dan sebagainya, tidak dibebankan kepada syariat zakat. Jadi kalau kita berpikir saya mau zakat dalam bentuk beras, tapi saya mau tambahkan dengan sedekah, saya tambahkan dengan lauk pauk, atau saya tambahkan dengan uang, itu menjadi nilai tambah amal ibadah kita. Tapi yang paling pokok adalah berasnya itu bisa diterima oleh fakir miskin. Itulah yang menjadi pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di luar mazhab Asy-Syafi'i, di India sana, saudara-saudara kita bermazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab Hanafi, tidak mengapa kita memberikan uang saja langsung kepada fakir miskinnya, nanti silahkan fakir miskinnya beli beras sendiri.
Jadi bedanya adalah dalam mazhab Syafi'i sampai kepada fakir miskin harus beras. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi sampai kepada fakir miskin boleh dalam bentuk uang, tapi silahkan penerimanya membeli makanan dari uangnya. Problematikanya adalah di zaman sekarang banyak orang yang terdistrak kalau menerima uang. Tujuannya untuk beli makanan, beli beras. Tapi karena dia punya banyak kebutuhan yang lain, mungkin dia punya cicilan rumah, cicilan kendaraan dan sebagainya, akhirnya tidak menjadi makanan, malah jadi bayar utang cicilan. Pernah ada juga di suatu tempat orang-orang yang masih belum bagus keislamannya, hobinya main judi, terima uang zakat untuk masang togel, sehingga togel pada malam itu cukup laris karena masyarakat menerima uang zakat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah aslinya syariat yang ditetapkan kepada kita. Bagaimana masing-masing jenis syariah itu ada ketentuan-ketentuannya, dan jangan terlalu mudah untuk diotak-atik seenaknya karena akan kehilangan nilai sakralitasnya. Bahwa di hari Ramadan ini kita ingin berbagi, silahkan saja, banyak jenis paketnya, tapi zakatul fitr haruslah kita nomor satukan karena itu adalah rukun Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, khusus untuk orang yang dalam keadaan sudah tidak mampu lagi berpuasa, dalam arti dia sudah tidak bisa lagi untuk menjalani puasa untuk seumur hidupnya karena sudah tua renta, karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Fidyah ini sama persis dengan zakat fitrah, tetapi ukurannya hanya 1/4 dari zakat fitrah, yaitu 1 mud atau 0,7 sampai 0,8 liter untuk 1 hari yang dia tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan semua perintahnya, dan semoga puasa Ramadan kita tahun ini mendapatkan kebaikan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari pada khutbah yang kedua ini kita sempurnakan rukun khutbah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد